Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang cara orang kaya menggunakan waktunya. Sebuah penelitian Harvard Business School oleh Paul Smith menyatakan bahwa orang kaya atau miliuner menggunakan waktu mereka untuk melakukan kegiatan aktif seperti bersosialisasi, melakukan hobi, menjadi sukarelawan, dan kegiatan aktif lainnya. Sedangkan orang tidak kaya menghabiskan lebih banyak waktu untuk kegiatan pasif seperti nonton TV, rebahan, atau tidak melakukan apapun. Lantas kegiatan apa saja yang dilakukan orang kaya? Bagaimana ya cara orang kaya menggunakan waktunya? Apakah terus-menerus mikirin cuan? Nah, kita akan membahasnya di video ini. Kita bisa belajar dari orang kaya memanfaatkan waktu. Berikut 9 hal yang dilakukan atau menjadi fokus orang kaya dalam memanfaatkan waktu mereka. Yang pertama, filantropi. Cara orang kaya menggunakan waktu adalah dengan melakukan kegiatan filantropi. Filantropi artinya kegiatan sosial di mana orang kaya terlibat secara aktif untuk mendukung kegiatan amal dan menciptakan dampak sosial yang positif. Melalui kegiatan filantropi, orang kaya dapat mengatasi masalah sosial, mendukung komunitas yang kurang terlayani, dan mendorong perubahan positif dalam skala yang lebih besar. Orang kaya dapat menggunakan sumber daya, pengaruh, dan keahlian mereka untuk mengatasi masalah sosial yang mendesak. Dengan mendedikasikan waktu mereka untuk upaya filantropis, orang kaya dapat membuat dampak yang berarti di berbagai bidang seperti pendidikan, perawatan kesehatan, pengentas kemiskinan, pelestarian lingkungan, dan banyak lagi. Banyak orang kaya menjadi sukarelawan dalam berbagai kegiatan sosial. Dalam kegiatan sosial ini, mereka mendapat berbagai pengalaman dan perspektif baru tentang kehidupan. Kita pun bisa meniru cara orang kaya memanfaatkan waktu mereka dengan melakukan kegiatan sosial ya. Yang kedua, mentoring. Cara orang kaya menggunakan waktunya adalah dengan melakukan kegiatan mentoring. Mentoring adalah kegiatan membimbing orang lain untuk mencapai kesuksesan. Dalam kegiatan mentoring, orang kaya berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana mereka mencapai kesuksesan. Orang kaya yang dulunya berasal dari keluarga kurang mampu memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam perjalanan mereka menuju kesuksesan. Nah, dengan membimbing orang lain, mereka dapat berbagi wawasan dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Terlibat dalam kegiatan mentoring memberi kepuasan sendiri bagi orang kaya. Dengan mendedikasikan waktunya untuk membimbing orang lain, orang kaya berkontribusi pada pengembangan pemimpin masa depan yang pada akhirnya menciptakan perubahan positif di komunitas yang lebih luas. Yang ketiga, pengembangan diri. Cara orang kaya menggunakan waktunya adalah dengan melakukan pengembangan diri. Mereka paham pentingnya terus meningkatkan diri baik secara pribadi maupun profesional. Dengan menginvestasikan waktu untuk pengembangan diri, orang kaya dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pola pikir mereka. Hal ini membuat mereka tetap unggul di bidangnya. Contoh kegiatan pengembangan diri yang dilakukan orang kaya adalah membaca buku. Yes, banyak orang kaya suka membaca buku. Dikutip dari entrepreneur.com, sebanyak 85% orang kaya membaca 2 atau lebih buku pengembangan diri per bulan. Selain itu, mereka upgrade diri dengan menghadiri seminar, mengikuti kursus, dan mencari bimbingan dari mentor atau profesional. Kegiatan pengembangan diri dapat memperluas wawasan lo. Dari kegiatan pengembangan diri, mereka juga mendapatkan perspektif baru dan mengembangkan kualitas diri untuk kesuksesan jangka panjang. Oleh karena itu, orang kaya menggunakan waktunya untuk melakukan pengembangan diri. Yang keempat, koneksi. Selain pengembangan diri, memperluas koneksi adalah cara berikutnya orang kaya menggunakan waktunya. Mereka paham pentingnya membangun dan memelihara hubungan baik secara personal maupun profesional. Dengan mendedikasikan waktu untuk membangun koneksi, orang kaya dapat memperluas lingkaran pengaruh mereka. Selain itu, mereka juga terhubung dengan orang-orang baru yang punya pola pikir sama atau mindset serupa. Untuk memperluas koneksi, orang kaya biasanya secara aktif terlibat dalam acara industri, konferensi, dan pertemuan sosial. Dalam kegiatan ini, mereka bertemu orang baru, bertukar ide, dan menjalin hubungan yang saling menguntungkan. Koneksi ini memungkinkan adanya kerjasama untuk pertumbuhan bisnis, peluang investasi, dan akses ke sumber daya yang berharga. Yang kelima, bisnis dan investasi.
Orang kaya sering mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk kegiatan bisnis dan investasi. Mereka paham bahwa bisnis dan investasi yang strategis adalah hal-hal yang mendorong terciptanya kesuksesan finansial. Dalam bidang bisnis, orang kaya memanfaatkan waktunya untuk riset pasar, mengidentifikasi peluang, dan mengembangkan strategi bisnis. Mereka aktif mengelola bisnis, mengawasi operasional, dan membuat keputusan strategis yang bikin makin banyak cuan. Selain itu, orang kaya mendedikasikan waktunya untuk mempelajari pasar keuangan, mengikuti tren industri, dan mengevaluasi pilihan investasi. Tentu saja, mereka nggak asal-asalan dalam menggunakan uang untuk investasi. Mereka melakukan penelitian, berkonsultasi dengan penasihat keuangan, dan menganalisis risiko serta potensi keuntungan. Yang keenam, teknologi dan inovasi. Cara orang kaya menggunakan waktunya adalah dengan update informasi tentang teknologi dan inovasi. Ini banyak dilakukan orang kaya yang melek teknologi. Mereka mengetahui kekuatan teknologi dan inovasi untuk tetap unggul dalam bidangnya. Caranya agar tetap update adalah terlibat dalam penelitian, menghadiri konferensi, dan berkolaborasi dengan para ahli. Dengan begitu, mereka mendapatkan wawasan tentang teknologi baru seperti kecerdasan buatan, blockchain, bioteknologi, dan energi terbarukan. Mereka mengalokasikan waktu untuk mengevaluasi peluang startup, terlibat dengan pengusaha, dan berinvestasi pada bisnis berbasis teknologi. Dengan mendedikasikan waktu untuk update informasi tentang tren teknologi terkini, mereka bisa memperoleh ide-ide kreatif dan inovatif yang berpeluang besar di masa mendatang. Yang ketujuh, kesehatan. Nah, menjaga kesehatan adalah prioritas bagi banyak orang kaya yang menyadari pentingnya kesehatan dalam mempertahankan kesuksesan jangka panjang. Tubuh dan pikiran yang sehat dapat menunjang produktivitas, fokus, dan umur panjang. Orang kaya menginvestasikan waktu mereka dalam aktivitas yang mendukung kesehatan seperti olahraga teratur, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan mengelola stres dengan baik. Biasanya orang kaya memiliki ahli profesional yang membantu mereka menjaga kesehatan fisik dan mental. Yes, orang kaya juga mengutamakan kesehatan mental dan emosional. Banyak orang kaya menggunakan waktunya untuk latihan meditasi dan refleksi diri untuk menumbuhkan keseimbangan mental dan emosional. Dengan fisik dan mental yang sehat, mereka dapat mengatasi tantangan, membuat keputusan yang tepat, dan mempertahankan kinerja yang baik. Kesehatan adalah salah satu aset yang sangat berharga. Yang kedelapan, keluarga. Meskipun memiliki jadwal yang padat, orang kaya sering memprioritaskan waktu berkualitas dengan keluarga dan orang-orang tersayang. Hal ini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan ikatan yang lebih kuat. Memelihara hubungan dengan keluarga dapat dilakukan dengan menjadwalkan kegiatan rutin bareng keluarga, liburan, traveling, atau menghabiskan weekend bareng. Tak jarang mereka menggunakan waktunya untuk ngobrol dari hati ke hati atau deep talk dengan pasangan atau anggota keluarga dengan pemikiran sefrekuensi. Hubungan yang baik dengan orang-orang tersayang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Dukungan dan pengertian dari keluarga atau pasangan misalnya dapat menjadi motivasi untuk lebih bersemangat dalam bekerja. Yuk kita lanjut ke poin yang ke-9 yaitu rekreasi dan hobi. Nah, cara orang kaya menggunakan waktunya yang terakhir adalah rekreasi dan hobi. Kegiatan rekreasi dan melakukan hobi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara bekerja dan refreshing. Yap, nggak melulu kerja dan nyari cuan terus, orang kaya juga bersantai dan melakukan hobi mereka. Orang kaya sering memanfaatkan waktu untuk melakukan hobi seperti main golf, berlayar, mengoleksi karya seni, memanfaatkan alat musik, riding bareng komunitas, menjelajah alam, dan sebagainya. Mereka mengalokasikan waktu untuk aktivitas yang memberi mereka kegembiraan dan rasa puas. Terlibat dalam rekreasi dan hobi memungkinkan orang kaya untuk bersantai, menghilangkan stres, dan menumbuhkan kreativitas. Menggunakan waktu untuk hobi dapat menstimulasi pikiran untuk memperoleh perspektif baru. Orang kaya melakukan kegiatan rekreasi sebagai bagian dari kehidupan mereka. Menemukan kesenangan dan kepuasan di waktu senggang sangat penting untuk mempertahankan gaya hidup yang seimbang. Well, itulah 9 cara orang kaya menggunakan waktunya. Penting untuk dicatat ya bahwa ini adalah cara orang kaya umumnya menghabiskan waktu mereka.
Banyak kok cara lain yang digunakan oleh orang kaya menggunakan waktunya tergantung pada keadaan, minat, dan prioritas masing-masing. Apakah ada cara lain yang Anda ketahui dilakukan orang kaya untuk menggunakan waktu mereka? Silakan komen ya. Silakan like video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di channel Uang Ngalir Terus.